الطالبة ريان حلمي أحمد جرادة. حفظت كتاب الله وكان عمري وأنا في الصف الثالث الابتدائي. أجل صف إيش أنت أجلتها؟ طلع الثامن. قديش عمرك؟ 13 عاما. 13 سنة. أنا الطالبة دعاء البلاوي، عمري 22 عاما، طالبة تخصص رياضيات من الجامعة الإسلامية. حفظت القرآن الكريم وأنا عمري 14 عاما في الصف التاسع. أنا الطالبة داليا شقورة، عمري 22 سنة، حافظة لكتاب الله، تخصص علاج طبيعي من الجامعة الإسلامية. أنا الطالبة سحر عبد الله الوحيدي، عمري 22 عام، من كلية الطب البشري، حافظة لكتاب الله من عمري 15 سنة. Kita lihat bagaimana mereka ini dari backgroundnya berbeda-beda. Nggak ada yang jurusan syariah Islam atau usuluddin, nggak ada. Rata-rata ini umum semua. Ada yang matematik, ada juga kimia, ada fisika, masya Allah ada kedokteran. Jadi ini masing-masing dari fakultas berbeda, jurusan berbeda, tapi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ini pesan untuk kita sampaikan kepada antum di Indonesia. Apapun ambisi kalian, apapun passion kalian, apapun profesi kalian, kalau nggak ada Al-Quran dalam hati kita, itu akan kering dan garing gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, selamat pagi waktu Gaza, Palestina. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dan sekarang saya lagi ada di tepi pantai Laut Mediterania, jalur Gaza. Kalau teman-teman besok suatu hari nanti ada kesempatan ke Gaza, kalian akan menemukan banyak spot-spot indah, terutama di tepi pantai. Karena Gaza ini Masya Allah ya, di antara keindahan yang Allah berikan untuk Gaza itu adalah keindahan pantainya. Jadi bayangkan ya, geriban. Area pasirnya itu dari sini nih sampai sana jauh banget itu. Ini bisa sampai sekitar mungkin hampir sekilo lah. Nggak nyampe ya, sekitar 700 meter lah. Jadi jarak jalan ke sini cuma 700 meter. Dan ini indah banget teman-teman. Pasir di Gaza ini Masya Allah lembut, itu kayak tepung terigu. Dan lautnya Masya Allah indah sekali. Allah mengambil sesuatu dari sebuah kaum, dari masyarakat, dan Allah memberikan sesuatu. Ya, jadi ada namanya balance, keseimbangan. Gaza diblokade, namun Allah berikan tempat yang sangat indah, pantai, untuk mereka menghirup nafas segarnya. Untuk mereka ini, kalau bahasa Arabnya itu manfas, artinya tempat mereka ini melepas semua penat dan rasa tekanan-tekanan yang mereka rasakan akibat blokade dan penjajahan. Saya sudah pernah bikin vlog tentang pantai Gaza, dan saya akan bikin lagi insya Allah, karena banyak hal-hal baru yang terjadi di pantai-pantai Gaza ini. Baik, sekarang saya mau kasih lihat teman-teman di Gaza ini teman-teman ya. Kalau antum ke Gaza, antum juga akan menemukan banyak masjid-masjid yang mewah, yang bagus, yang indah, Masya Allah. Dan memang kalau ada yang bilang negara-negara Arab kemana sih, kenapa nggak bantu Palestina? Mereka bantu. Meskipun bantuannya ya terbatas pada konstruksi bangunan-bangunan. Ya. Jadi mereka bangun masjid-masjid yang rusak, yang hancur, yang sudah runtuh, mereka renovasi dan mereka bangun dengan keindahan yang luar biasa. Contohnya teman-teman, ada masjid, namanya Masjid Khalid bin Al-Walid. Ini masjid yang dibangun oleh dana Qatar, pemerintah Qatar. Enggak terlalu besar, tapi Masya Allah, indah banget ini. Dan ini mewah sekali hitungannya. Kalau kita lihat ke ujung sana, masjid itu namanya Masjid Hasainah. Itu juga masjid yang sangat mewah, luar biasa, indah sekali. Dengan marmer aslinya dan dengan desain yang luar biasa, indah. Banyak masjid-masjid di Gaza ini indah-indah. Gitu loh. Termasuk Indonesia juga bangun 2 masjid di Gaza. Masjid Istiqlal yang ada di sebelah selatan, dan saya sudah pernah ngevlog di sana bersama 1000 penghafal Al-Quran. Satu lagi masjid namanya Syekh Ajlin, masjid yang didesain oleh Kang Emil, dan itu juga dananya dari masyarakat Indonesia. Nah oke teman-teman, sekarang saya ingin bicara tentang masjid dan kehidupannya. Berdasarkan pengalaman saya selama 12 tahun tinggal di Gaza,
ada hal yang sebetulnya ini membuat hati saya ini risau gitu kan. Ketika para donatur-donatur Arab ini ya dari Teluk ini negara-negara Qatar, Emirat atau misalnya Kuwait gitu kan, mereka membantu Gaza tapi terbatas pada bangunan. Hampir tidak ada kita menemukan program-program mereka itu yang membangun akal, membangun mentalitas. Dan itulah yang memang sengaja dibiarkan oleh dan disetting, didesain oleh Zionis. Kalian boleh bantu Gaza silakan, tapi jangan bantu mereka secara akal. Jangan bantu mereka secara mentalitas, secara pemikiran, jangan. Ya, pemikiran gua nih ya, pemikiran gua gitu kan. Nah, jadi kenapa banyak bangunan baru ya? Itu nggak masalah. Oleh Israel akan diberikan akses. Tapi tidak menyentuh substansi. Makanya dalam kali ini saya tim INH dan beberapa lembaga Indonesia ya, kita berkolaborasi bersama Kementerian Urusan Agama Palestina membuat program namanya Sufara Al-Wahyi. Mungkin kalian sudah lihat di vlog sebelumnya ya, yang saya tektokan dengan para penghafal Al-Quran muslimah di Gaza. Itu bagian dari program Sufara Al-Wahyi. Dan hari ini juga kita akan mengunjungi Masjid Khalid bin Walid ini untuk juga melihat suasana para penghafal Al-Quran ya, yang sedang ikut dalam program Sufara Al-Wahyi, yang kalau diartikan itu ambasador wahyu atau duta besar wahyu. Jadi teman-teman, intinya program ini adalah kita ingin mengisi masjid-masjid kosong yang megah itu. Saya rasa saat ini Gaza nggak terlalu butuh masjid. Sudah banyak banget masjid-masjid di Gaza terbangun. Namun ya masalah dari sebuah kota, negara yang punya banyak masjid itu adalah kosongnya masjid-masjid itu. Nah makanya kita dengan program Sufara Al-Wahyi ini teman-teman, kita berusaha untuk menghidupkan masjid dan mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Dan ini yang ditakutkan sekali oleh penjajah. Karena mereka tahu banyaknya bangunan-bangunan ini tidak akan membuat mereka itu gentar, penjajah ya. Tapi banyaknya orang-orang penghafal Al-Quran di Gaza, dengan kita membantu mereka, mensupport mereka, membentuk pribadi Al-Quran mereka, kita penuhi masjid-masjid ini dengan orang-orang terbaik, dengan kualitas terbaik, kualitas hafalan terbaik gitu kan. Ini akan menggetarkan musuh-musuh kita. Ini akan menggetarkan penjajahan. Karena pemikiran-pemikiran inilah yang akan mampu mengusir dan membebaskan Palestina, mengusir penjajahnya dan membebaskan Palestina dari penjajahan yang sudah terjadi selama puluhan tahun terakhir. Oke. Dan kita akan lihat kondisi dalamnya ya. Kita lihat sekali lagi nih megahnya, coba lihat. Sorry lufuk. Masya Allah ya. Ini megah sekali nih. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Kita lihat di sini yang namanya Masjid As-Sahabi Khalid bin Al-Walid. Ya, taman iftitah ini dibuka ya, diresmikan dari uang donasi seorang ya, donatur, tidak sebutkan namanya, itu kan sedekah jariyah, insya Allah sedekah jariyah untuk dia dan untuk istrinya dan anak-anaknya dan kedua orang tuanya tahun 2018 yang lalu. Masya Allah. Sekarang tugas kita teman-teman, saya ingin mengajak antum semua ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam membangun pola pikir, membangun mentalitas, membangun cara berpikir, membangun kualitas para penghuni masjid ini. Masjidnya sudah terbangun megah, indah, luar biasa. Namun sayang sekali untuk isinya, untuk warganya, untuk para penghafal Al-Quran ini masih sangat minim sekali donatur. Program-program sponsor halaqah Quran di Gaza ini semakin hari semakin berkurang. Karena banyak yang tidak memahami substansi ya, atau pentingnya, vitalnya, strategisnya program-program semacam ini. Orang rata-rata donatur ini yang saya perhatikan ya, mereka yang melihat hasilnya itu terlihat secara fisik gitu ya. Masya Allah, ini bangunan ini saya yang bangun loh, ini bangunan ini hasil jerih payah kami, donasi dari kami. Tapi sebetulnya yang lebih dibutuhkan adalah penghuni-penghuninya ini loh, para pejuang-pejuangnya ini, para penghafal Quran ini. Memang tidak bisa terlihat secara fisik hasilnya, tapi nanti di akhirat kelak insya Allah Ta'ala kita bisa melihat bagaimana
timbangan amal kebaikan kita akan bertambah berkali lipat, ya lebih berat dari sebelumnya, gitu kan. Oke, kita akan lihat sekarang kondisi dalamnya, teman-teman. Ini sudah ada juga delegasi dari Kementerian Agama, ya, sudah menunggu kita di atas. Pokoknya selalu istimewa karena kita membersamai para penghafal Quran, dan kita juga ingin menunjukkan kepedulian kita, perhatian kita, gitu. Bagi mereka ini bukan sekedar kunjungan. Bagi mereka ini adalah sebuah kebersamaan, sebuah solidaritas, sebuah aksi nyata bahwa kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghafal sendirian. Kita akan dukung mereka, kita kuatkan mereka, karena kita bangga menjadi bagian dalam mencetak generasi pembebas Masjidil Aqsa, pembebas Baitul Maqdis, pembebas Palestina. Dan kalian juga bisa menjadi bagian dalam progres ini, dalam proses ini, dengan berkontribusi untuk ikut mensukseskan program Sufara Al-Wahyi, ya, mukhayyam atau summer camp untuk para penghafal Al-Quran di Gaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Insyaallah. حدد عن عدد الاخوان والختمات. عندنا اليوم 44 طالبه الان. ال 44 طالبه بيصدوا في العشره الاولى، زي ما قلت لك على الدرج انه خلصنا المرحله الاولى سرد الخمسات. امبارح كان سادس يوم خلصنا موعد سرد الخمسه السادسه. اليوم سرد العشره الاولى، اليوم سرد 200 صفحه الاولى. طبعا الطالبه والمستمعه لها المحفظه، وكل واحد لها قصة. يعني في ست لها بنت، طفل صغير، في كبار، في صغار، في عائلة كاملة حافظين ما شاء الله. وما أنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. أنا الطالبة ليان حلمي أحمد جرادة، حفظت كتاب الله وكان عمري وأنا في الصف الثالث الابتدائي. أجل صف إيش أنت يا طلعت ثامن. قديش عمرك؟ 13 عاما. 13. أنا الطالبة دعاء البلاوي، عمري 22 عاما، طالبة تخصص رياضيات من الجامعة الإسلامية. حفظت القرآن الكريم وأنا عمري 14 عاما في الصف التاسع. أنا الطالبة داليا شقورة، عمري 22 سنة، حافظة لكتاب الله، تخصص علاج طبيعي من الجامعة الإسلامية. أنا الطالبة سحر عبد الله الوحيدي، عمري 22 عام، من كلية الطب البشري، حافظة لكتاب الله من عمري 15 سنة. Kita lihat bagaimana mereka ini dari backgroundnya berbeda-beda. Nggak ada yang jurusan syariah Islam atau usuluddin, nggak ada. Rata-rata ini umum semua. Ada yang matematik, ada juga kimia, ada fisika, masya Allah ada kedokteran. Jadi ini masing-masing dari fakultas berbeda, jurusan berbeda, tapi mereka menghafal Quran. Jadi ini pesan untuk kita sampaikan kepada antum di Indonesia. Apapun ambisi kalian, apapun passion kalian, apapun profesi kalian, kalau nggak ada Al-Quran dalam hati kita, itu akan kering dan garing gitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal Bisa segera mutawatir.